Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan disritmia atau biasa dikenal dengan aritmia. Adapun tujuan dari pertemuan hari ini, yang pertama diharapkan setelah mendapatkan penjelasan, mahasiswa mampu memahami pengertian disritmia, kemudian juga mampu memahami penyebab disritmia, mampu mengidentifikasi tanda dan gejala disritmia, serta mengetahui komplikasi dari disritmia, kemudian juga mengetahui pemeriksaan diagnostik disritmia dan mengidentifikasi jenis-jenis disritmia, serta mengetahui bagaimana membuat asuhan keperawatan pada pasien dengan disritmia. Sebelum kita memahami lebih jauh tentang gangguan irama jantung atau aritmia, ada baiknya kita mengulas kembali terkait dengan sistem konduksi jantung, di mana ada sumber impuls penting yang menghasilkan kelistrikan jantung, yaitu SA node, yang terletak dekat dengan muara vena cava superior. Kemudian ada juga AV node yang terletak di antara sinus coronarius dan di belakang katup tricuspidalis. Adapun untuk penghantaran konduksi dimulai dari SA node, kemudian juga ke AV node, kemudian ke bundle His, bundle branch, dan serabut Purkinje. Irama sinus normal sendiri, irama sinus merupakan irama normal ya, yang bermula dari SA node yang dihasilkan sebanyak 60-100 kali per menit, maka bisa dikatakan bahwa denyut nadi kita yang normal yaitu antara rentang 60-100 kali per menit. Kemudian juga memiliki interval yang normal, irama yang reguler, dan tidak ada denyut ektopik atau yang menyimpang. Gambaran EKG yang dihasilkan pada kondisi irama sinus yaitu terdiri dari gelombang P, kemudian ada PR interval, kompleks Q, RS, segmen ST, dan gelombang T. Kemudian juga ada beberapa yang lain misalnya seperti segmen PR, kemudian interval QT. Namun untuk yang lebih sederhananya, kita fokus pada bagian dari gelombang EKG ini. Ciri daripada irama sinus yaitu frekuensinya 60-100 kali per menit. Kemudian juga kompleks QRS-nya teratur dan seragam. Kemudian gelombang P-nya juga positif di lead 2, kemudian juga teratur dan seragam bentuknya. Kemudian juga setiap gelombang P selalu diikuti oleh kompleks QRS. Untuk PR interval sendiri rentangnya 0,12 sampai 2,0 detik. Tidak boleh kurang ataupun lebih dari 2. Kemudian juga durasi QRS-nya kurang dari 0,12 second. Untuk frekuensi atrium dan ventricle sama dengan interval PR yang konstan. Artinya setiap gelombang P diikuti dengan kompleks QRS. Disritmia sendiri atau kita biasa sebut dengan aritmia merupakan gangguan irama jantung. Sistem konduksi dan irama jantung ini rentan terhadap
kerusakan jantung dari berbagai akibat penyakit jantung, misalnya yang paling tersering adalah infak miokard, ya, iskemia, akibat dari penurunan suplai darah arteri koroner, sehingga miokard mengalami kekurangan suplai oksigen. Irama abnormal ini dapat menurunkan kemampuan jantung untuk memompa darah, sehingga mengganggu efektivitas, bahkan bisa menyebabkan kematian pada seseorang. Kelainan konduksi ini berbahaya sebab mengurangi curah jantung yang dapat menyebabkan gangguan perfusi baik ke cerebral, otak, ya, kemudian juga ke ginjal dan organ-organ penting lainnya. Komplikasi yang paling serius yaitu terjadinya kematian mendadak akibat gangguan irama. Adapun etiologi atau penyebab dan faktor risiko utama akibat adanya gangguan automatisasi, kemudian gangguan konduksi, dan adanya re-entry impulse. Automatisasi terjadi jika sel pacemaker mengeluarkan impuls terlalu cepat atau impuls yang dihasilkan sel pacemaker tidak menghasilkan denyut jantung. Sedangkan gangguan konduksi di mana impuls terjadi secara normal namun tidak sampai ke tujuan. Atau dalam hal ini tidak dari SA node tidak sampai ke bandel His atau serabut Purkinje, ya, sehingga ventrikel tidak dapat melakukan fungsi pompanya. Kemudian gangguan re-entry impulse di mana jaringan jantung ini terdepolarisasi beberapa kali dengan impuls yang sama. Nah, re-entry bisa terjadi jika terdapat dua jalur lambat maupun jalur yang cepat. Atau biasanya gambarannya ada jalur yang berputar-putar, ya. Jadi tidak sampai ke serabut Purkinje, tapi berputar-putar di area impuls tertentu. Penyebab lain misalnya defek kongenital atau gangguan kongenital jantung. Kemudian yang paling tersering adalah adanya iskemia atau infak miokard sehingga mengganggu kontraktilitas jantung. Kemudian juga ada intoksikasi obat disebabkan juga oleh karena degenerasi jaringan pengantar impuls dan ketidakseimbangan elektrolit. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa ketika kita berbicara tentang potensial aksi, ini ada peran dari berbagai macam elektrolit, misalnya seperti natrium, kalium. Nah, jika ada ketidakseimbangan pada elektrolit tersebut, maka dapat mengakibatkan gangguan irama jantung. Kemudian juga disritmia dapat disebabkan oleh adanya hipertrofi otot jantung, di mana kondisi otot jantung membesar sehingga mengganggu penghantaran listrik jantung. Beberapa tanda dan gejala atau manifestasi klinis dari aritmia misalnya seperti dyspnea atau sesak nafas, hipotensi atau tekanan darah rendah, kemudian adanya perubahan tingkat kesadaran seperti pening, sinkop atau kehilangan kesadaran secara tiba-tiba dan rasa lemah. Kemudian juga bisa timbul tanda dan gejala seperti nyeri dada, akral dingin dan basah, dan perubahan haluan urin. Tanda dan gejala yang muncul ini mayoritas disebabkan karena gangguan irama jantung mengakibatkan
pompa jantung tidak efektif, sehingga curah jantung menurun mengakibatkan suplai darah dan oksigen ke berbagai jaringan mengalami penurunan. Komplikasi dari disritmia misalnya kematian jantung mendadak, infak miokard yang lebih lanjut atau meluas, kemudian sampai kepada terjadinya kegagalan jantung untuk memompakan darah ke seluruh tubuh, dan juga tromboemboli. Tromboemboli ini dapat terjadi jika kontraksi jantung tidak optimal sehingga ada darah yang tertahan di ruang jantung sehingga mengakibatkan terjadi penggumpalan darah ya. Nah, jika gumpalan darah ini beredar ke seluruh tubuh, terutama misalnya ke pembuluh darah di otak, dapat terjadi komplikasi seperti stroke. Beberapa pemeriksaan diagnostik pada pasien yang diduga mengalami disritmia, misalnya yang paling dasar adalah kita lakukan pemeriksaan elektrokardiografi yang bertujuan untuk mendeteksi aritmia maupun adanya iskemia dan infak yang dapat menjadi penyebab atau akibat ya, penyebab dari aritmia. Kemudian juga pemeriksaan laboratorium, di mana pemeriksaan laboratorium ini diharapkan kita dapat mengetahui adanya ketidakseimbangan elektrolit maupun gangguan keseimbangan asam basa atau akibat intoksikasi obat-obatan. Pemeriksaan diagnosis lainnya dapat dilakukan dengan pemantauan Holter, yaitu pemantauan terhadap kejadian dan keefektifan terapi selama pasien beraktivitas. Biasanya dipantau dalam 1 kali 24 jam sambil pasien mencatat kegiatan apa yang dilakukan sehari-hari, terutama untuk kegiatan dan waktu-waktu tertentu yang mengakibatkan timbulnya gangguan irama jantung atau misalnya ada nyeri dada atau sesak nafas. Kemudian juga tes latihan fisik seperti stress test, kemudian juga treadmill test ya. Ini untuk mendeteksi aritmia yang dicetuskan oleh aktivitas fisik. Jenis-jenis disritmia pada dasarnya amat sangat banyak. Namun secara sederhana kita bagi menjadi beberapa bagian yang akan dibahas, yaitu misalnya seperti sinus takikardi, di mana irama atrium dan ventrikelnya teratur, namun frekuensi jantungnya lebih dari 100 kali per menit atau heart rate-nya lebih dari 100 kali per menit. Kemudian gelombang P normal dan diikuti oleh kompleks QRS. Penyebab dari sinus takikardi biasanya akibat dari respon fisiologis yang normal, misalnya pada pasien yang demam, kemudian exercise atau melakukan aktivitas fisik, pasien cemas, nyeri, dan juga dehidrasi. Peningkatan heart rate merupakan mekanisme fisiologis untuk mencapai homeostasis. Kemudian penata laksanaannya
diidentifikasi penyebabnya apa, kemudian dilakukan koreksi. Jika perlu dilakukan pemberian obat misalnya seperti beta blocker atau penyekat kanal kalsium. Namun untuk kondisi-kondisi tertentu misalnya cemas atau nyeri ringan, sedang, bisa dilakukan intervensi keperawatan mandiri misalnya dengan eh, latihan napas dalam, imajinasi terbimbing, kemudian juga distraksi ya untuk kondisi-kondisi demam dan dehidrasi bisa dilakukan pemberian cairan, memenuhi kebutuhan cairan pasien. Kemudian juga jika akibat aktivitas fisik yang berlebihan bisa dilakukan tirah baring. Kemudian yang kedua yaitu sinus bradikardi, di mana irama atrium dan ventrikel juga sama-sama teratur, namun frekuensi nadinya kurang dari 60 kali per menit. Dan gelombang P selalu diikuti oleh kompleks QRS. Hal ini juga biasa merupakan hal yang normal ya, terutama pada atlet misalnya pada kondisi istirahat biasanya frekuensi nadi bisa kurang dari 60 kali per menit. Kemudian juga akibat dari peningkatan tonus vagal, akibat misalnya mengejan atau pada kondisi hipotiroidisme. Penanganan pada sinus bradikardi misalnya kita lakukan identifikasi terlebih dahulu penyebab dari sinus bradikardi, kemudian kita lakukan koreksi terhadap penyebabnya. Nah, jika terjadi penurunan curah jantung atau juga misalnya ada keluhan pening hingga penurunan kesadaran, dapat dilakukan pemberian atropin. Jika dibutuhkan, atas izin dokter juga dapat dilakukan pemasangan alat pacu jantung serta pemberian infus dopamin dan atau epinefrin. Untuk jenis disritmia lainnya, misalnya fibrilasi atrium atau atrial fibrillation. Biasanya irama yang ditemukan, irama atriumnya tidak teratur, kemudian frekuensi bisa mencapai lebih dari 400 kali per menit. Namun yang perlu kita lihat juga biasanya irama ventrikelnya juga tidak teratur. Kemudian kompleks QRS-nya memiliki konfigurasi dan durasi yang seragam, serta tidak tampak gelombang P. Jadi yang paling khas dari atrial fibrilasi atau AF, ini kita tidak dapat menentukan mana gelombang P. Karena tadi atriumnya bergetar ya, fibrilasi sampai beratus kali sehingga tidak jelas nih gelombang P-nya gitu ya. Semuanya terlihat seperti gelombang P. Penyebab dari atrial fibrilasi bisa diakibatkan karena kegagalan jantung, PPOK atau penyakit paru obstruksi kronis yang menahun, perikarditis, adanya sepsis, iskemia miokard, stenosis mitral, komplikasi pembedahan. Terutama pembedahan misalnya pada pasien CABG atau pasien yang menjalani bedah katup, ini rentan sekali mengalami atrial fibrilasi. Kemudian juga kondisi pemakaian nifedipin dan digoxin. Penanganan untuk fibrilasi atrial jika kondisinya tidak stabil, kemudian frekuensi ventrikelnya lebih dari 150 kali per menit,
dapat dilakukan kardioversi. Atau juga dapat diberikan terapi antikoagulan, di mana seperti yang kita ketahui bahwa pasien dengan atrial fibrilasi ini memang rentan mengalami pembekuan darah, ya, karena atrium hanya bergetar sehingga darah bisa mengalami stagnasi di ruang atrium dan beresiko sekali untuk terjadi penggumpalan darah, sehingga perlu diberikan terapi antikoagulan. Ini juga untuk mencegah komplikasi lain dari atrial fibrilasi, yaitu stroke. Kemudian penata laksanaan lainnya dapat juga dilakukan ablasi. Berikutnya untuk disritmia takikardi ventrikel, di mana pada gambaran EKG terlihat frekuensi ventrikel antara rentang 100 sampai 220 kali per menit dan biasanya iramanya teratur. Kompleks QRS-nya melebar, tidak juga bergantung pada gelombang P. Gelombang P tidak dapat dibedakan dan kondisi takikardi ventrikel dapat dimulai dan berhenti secara tiba-tiba. Penyebab dari takikardi ventrikel atau biasa kita sebutnya VT ya, ventricle takikardi, diakibatkan karena kondisi iskemia dan infak miokard. Kemudian juga dapat disebabkan adanya aneurisma, penyakit arteri koroner, jantung rematik, kardiomegali, hipokalemia, dan hiperkalemia, serta intoksikasi digoksin dan epinefrin. Penanganan takikardi ventrikel biasanya mengikuti algoritmanya ya. Ada algoritma untuk mengatasi ventricle takikardi dan mengikuti protokol ACLS. Nah, untuk tindakan lainnya bisa dilakukan pemasangan implan defibrilator, dilakukan kardioversi jika memang VT-nya terjadi rekuren. Lalu bagaimana asuhan keperawatan yang diberikan pada pasien dengan disritmia? Adapun diagnosis keperawatan yang dapat kita tegakkan misalnya seperti penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan ritme jantung, kemudian juga nyeri akut berhubungan dengan injury biologis, gangguan perfusi perifer tidak efektif ya, atau gangguan perfusi perifer ya kalau di SDKI. Kemudian juga adanya intoleransi aktivitas. Nah, untuk diagnosis penurunan curah jantung sendiri diharapkan curah jantung meningkat dengan kriteria hasil seperti kekuatan nadi perifer meningkat, ejection fraction meningkat, palpitasi menurun, kemudian gambaran EKG sinus rhythm, dan sianosis menurun. Ini bisa kita targetkan dalam 1x24 jam. Intervensi yang diberikan misalnya perawatan jantung, manajemen aritmia, manajemen alat pacu jantung sementara maupun yang permanen, dan manajemen elektrolit. Tentu sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing pasien. Bisa jadi berbeda-beda intervensi yang diberikan.
Kemudian juga untuk diagnosis keperawatan nyeri, setelah dilakukan tindakan keperawatan dalam 1 kali 24 jam, kontrol nyeri diharapkan meningkat dengan kriteria hasil. Pasien dapat melaporkan nyeri dapat terkontrol, kemudian kemampuan menggunakan teknik non-farmakologis. Tentu untuk nyeri dapat kita sesuaikan kira-kira target waktu yang ingin dicapai, misalnya kurang dari 24 jam juga bisa kita tentukan. Misalnya dalam waktu 30 menit, kontrol nyeri diharapkan meningkat seperti itu. Untuk intervensi keperawatan yang dapat diberikan, misalnya manajemen nyeri, manajemen medikasi, dan pemberian obat oral. Untuk mengatasi masalah keperawatan berikutnya, yaitu gangguan perfusi perifer, luaran yang diharapkan yaitu setelah tindakan 1 kali 24 jam diharapkan perfusi perifer meningkat dengan kriteria hasil denyut nadi perifer dalam batas normal yaitu 60-100 kali per menit dan pengisian kapiler kurang dari 3 detik. Intervensi yang dilakukan yaitu perawatan sirkulasi dan pemantauan tanda-tanda vital. Untuk aktivitas lebih detailnya bisa nanti dilihat pada STKI. Kemudian untuk intoleransi aktivitas diharapkan setelah pemberian intervensi dalam 1 kali 24 jam, toleransi aktivitas meningkat dengan kriteria hasil frekuensi nadi 60-100 kali per menit, keluhan lelah menurun, dan sianosis menghilang. Adapun intervensi yang dapat diberikan adalah manajemen energi, dukungan kepatuhan program pengobatan, manajemen aritmia, dan pemantauan tanda-tanda vital. Kira-kira ada diagnosis keperawatan lain yang dapat ditegakkan? Silahkan berbagi dalam kolom diskusi. Kesimpulan yang dapat kita buat pada pertemuan hari ini yaitu disritmia dapat berbagai variasi. Ada berbagai macam, lebih banyak dari yang sudah disampaikan. Dari yang sifatnya sederhana hingga yang mengancam jiwa. Irama jantung dapat berubah secara tiba-tiba tanpa ada peringatan. Sehingga perlu dilakukan monitoring, observasi pada pasien yang mengalami masalah gangguan irama jantung. Perawat perlu waspada terhadap disritmia yang mengancam nyawa dan memerlukan intervensi segera, misalnya seperti pemeriksaan pasien, RJP atau resusitasi jantung paru, dan memberikan layanan darurat. Metode terapi dapat berupa insersi atau alat pacu jantung sementara ataupun permanen. Juga dapat dilakukan pemberian terapi obat-obatan dan ablasi atau dilakukan implantasi ICD. Untuk edukasi sangat diperlukan, misalnya pentingnya mengkonsumsi obat sesuai anjuran dokter, bagaimana cara mengenali tanda dan gejala aritmia, kemudian melaporkan adanya efek maupun manifestasi yang muncul, serta melakukan cek kesehatan secara rutin. Pada pasien-pasien dengan atrial fibrilasi yang mendapat antikoagulan juga perlu kita
ajarkan bagaimana tanda-tanda terjadinya perdarahan, kemudian cara menghindari perdarahan, misalnya saat menggunakan benda tajam, atau saat terluka, atau misalnya ketika melakukan hal yang sederhana seperti menggosok gigi. Ini beberapa referensi yang dapat dibaca, akan lebih banyak lagi di luar referensi yang ditampilkan. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.